mencoba memulai bahwa di saat kita pemerintah daerah dituntut untuk mengurangi, karena di dalam regulasi itu diatur sebenarnya. Artinya mengurangi itu untuk dialihkan menjadi pegawai ASN dan P3K. Di satu sisi tahun ini informasinya, saya juga tadi meng-cross check ke salah satu anggota bahwa apakah pernah dirapatkan di sini, kenapa kita di Kabupaten Kota Baru itu tidak menerima penerimaan P3K di tahun ini yang konon jumlahnya disediakan cukup banyak. Saya secara pribadi sangat menyesalkan, di satu sisi amanah undang-undang itu kita diharuskan untuk mengurangi, tapi dibarengi solusi. Ini kan tidak ada solusi. Kita cuma mengurangi tanpa solusi, tanpa membuka pendaftaran untuk P3K dan ASN. Saya menilai secara di pikiran saya itu, saya menilai bahwa ini sebuah kegagalan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kami di semua fraksi di DPRD ini, sebelum saya masuk ke secara teknis, semua adalah pendukung Pak Bupati, pendukung pemerintahan. Saya pun tidak ikut kemarin pada saat apakah ini dibicarakan secara khusus masalah, cuma saya baca di beberapa media waktu itu. Ada tanggapan dari Ketua DPRD, ada Pak Sekda saling berbalas pantun masalah P3K. Tapi intinya saya secara pribadi itu tuh sangat menyesalkan, kenapa? Kok Kota Baru ini tidak menerima, tidak melanjutkan formasi ini untuk dijalankan? Karena ini sudah tahu bahwa ini akan sampai 2023. Prinsipnya pemerintahan daerah itu adalah mencari peluang sebesar-besarnya untuk menambah mengurangi pengangguran. Ini kita malah akan menambah pengangguran ini. Kalau ini solusinya tadi yang disampaikan asisten 3 dan badan kepegawaian bahwa ini kita sampaikan 2023, artinya kita pasrah dengan prinsipnya tapi tidak menjalankan anjurannya. Ini catatan yang menarik yang perlu kita sikapi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan, perlu saya sampaikan, saya mohon izin, saya tidak masuk ke ranah secara teknisnya masalah pengurangan yang toh nanti akan sampai dikurangi tahun 2023. Tapi ada beberapa informasi-informasi yang perlu saya sampaikan di forum ini. Satu misalnya, kenapa kita kalau misalnya ini bertahap, di masa Kota Baru level 4 pandeminya COVID-19, TNP di rumah sakit itu dikurangi. Ini secara logika saya ini malah tidak nyambung. Di saat daerah lain membuka tambahan salah satu ponaan saya itu ke Jakarta karena memerlukan tenaga kerja, kita di sini malah dikurangi di saat pandemi di level 4 ini. Ironisnya lagi, satu di antara dua itu yang menangani COVID yang hari ini menerima surat pemberhentian dari Badan Kepegawaian. Jadi saya melihat ini mekanismenya formasi dan mekanismenya lagi. Tanggal 29 dan 28 itu surat pemberhentian yang disampaikan oleh instansi terkait. Anehnya di tanggal 29 Juli, tanggal 5 pemutusan kontrak, tanggal 5 Juli, kemudian di tanggal 29 Juli dan 28 tergantung di masing-masing SKPD itu ada tes wawancara. Artinya saya melihat bahwa secara utuh jangan-jangan ini tidak matang dalam hal penerapan pengurangan TNP ini. Lebih duluan pemutusan kontrak dibandingkan dengan wawancara. Ini yang menganggap menganggap kami perlu memanggil bapak-bapak yang ada di depan kami ini untuk kenapa bisa seperti ini. Kami tahu regulasinya ini memang mau tidak mau harus sampai 2023. Yaitu tadi solusinya buka penerimaan CPNS yang ditawarkan dengan P3K. Ini sebagai salah satu solusi walaupun tidak akan mengakomodir semuanya.
kita sangat bahkan isu-isu lagi, saya bilang kedisiplinan di mana? Kami siap disumpah masalah kedisiplinan. Kami ini sudah bekerja sampai 17 tahun, ada yang 10 tahun. Kok tiba-tiba yang dipertahankan itu ada yang baru beberapa tahun. Nah, disinilah salah satu tugas kita, pimpinan, untuk menyampaikan paling tidak kalau ini tidak bisa dirubah kebijakan sekarang, karena ini akan berlanjut sampai 2023, harapan orang-orang yang bekerja di daerah kita ini mengabdi selama beberapa puluh tahun, tolonglah mekanismenya ini betul-betul dimatangkan. Jangan kesannya itu aplikasi. Jangan kesannya itu aplikasi, karena itu mencederai pemerintahan yang ada di daerah kita.